Bab 2816. Otaknya tidak normal. Setelah meninggalkan paviliun seni bela diri, Quincy membawa Mileye ke gunung yang tinggi di kota. Di puncak gunung itu ada sebuah rumah bambu. Di depan rumah bambu ada kebun sayur, berbagai sayuran ditanam di dalamnya dan terdapat ayunan di tengah kebun sayur. Quincy duduk di ayunan, dia bergoyang lembut, menatap ke langit dan berbisik, langit berbintang tak berujung ini sungguh indah. Mileye mendongak dan tersenyum, indah sekali. Quincy mengalihkan pandangannya. Dia menatap Mileye dan tersenyum tipis. Mile, tahukah kamu cerita antara ayahmu dan ayahku? Mileye menggelengkan kepalanya. Quincy tersenyum dan berkata, ayahku adalah penjelajah waktu. Mileye sedikit mengernyit, seorang penjelajah waktu. Quincy mengangguk, dia berasal dari bumi, tapi jiwanya berkelana ke dunia asing, lalu dia bertemu ayahmu. Mileye berkata dengan suara yang dalam, apa itu penetrasi jiwa? Quincy berpikir sejenak lalu berkata, hanya saja jiwa telah melakukan perjalanan melintasi waktu menuju orang lain. Sambil berbicara, dia dengan lembut menyapu ruang hampa di depannya dengan tangan kanannya dan berkata dengan lembut, waktu dan ruang yang tak ada habisnya di alam semesta ini adalah sebenarnya terhubung, tapi sangat, hanya sedikit orang yang bisa mengetahuinya. Ngomong-ngomong soal ini, dia menatap Mileye, adikmu sudah menemukan jawabannya. Alam semesta ada di dalam dirinya hanya dalam pikiran. Mileye berkata, apakah kamu berbicara tentang pedang biru gaib? Quincy mengangguk, ya, aku menggunakan prinsipnya untuk membangun banyak formasi teleportasi sebelumnya, tapi aku tidak bisa mencapai efeknya dan mencapai tujuan secara instan. Mileye tersenyum dan berkata, lain kali aku akan mengajakmu menemuinya dan membiarkanmu berbicara dengannya. Quincy tersenyum dan berkata, bagus sekali. Mileye tersenyum lalu berkata, apakah kamu baru saja mengatakan perjalanan jiwa? Apakah kamu melakukan perjalanan dari Bima Sakti ke dunia asing? Quincy tersenyum dan berkata, ya. Selain penusuk jiwa, ada juga beberapa penjelajah waktu dan kelahiran kembali. Sambil berkata demikian, ia menggelengkan kepalanya dan tersenyum, Bima Sakti sebenarnya punya banyak sekali bakat. Mileye duduk di atas batu di samping lalu berbaring. Dia melihat ke kedalaman langit berbintang dan berkata dengan lembut, Nona Quincy, aku ingin tahu tentang sesuatu. Bisakah kamu mengatakan yang sebenarnya? Quincy mengangguk. Mileye tersenyum dan berkata, kamu menunjukkan kebaikanmu kepadaku segera setelah kita bertemu dan sekarang, kamu berdiri di sisiku tanpa ragu-ragu. Saat dia mengatakan itu, dia melihat ke arah Quincy dan berkata sambil tersenyum, kenapa? Quincy tersenyum dan berkata, pada awalnya, itu karena hubungan antara ayahmu dan ayahku, dan paman yang banyak membantuku. Mileye sedikit terkejut, apakah ayahku membantumu? Quincy mengangguk, ya, jika paman yang tidak membantuku secara diam-diam, bagaimana aku bisa berkembang begitu lancar? Mileye menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Ayah ini membuat dirinya terlihat seperti dia dipungut. Quincy tersenyum dan berkata, pada awalnya, paman yang memberiku banyak bantuan, jadi ketika aku bertemu denganmu, aku menunjukkan kebaikanku kepadamu. Tetapi pada awalnya, aku tidak memiliki kesan yang baik darimu. Mileye sedikit penasaran, kenapa? Quincy tersenyum tipis, kamu terlalu mencolok pada awalnya. Seseorang tanpa kekuatan itu mencolok dan mencolok. Mileye terdiam. Quincy berkata lagi, ketika kita bertemu lagi-lagi, kamu mengejutkanku. Karena kamu telah banyak berubah. Kemudian, ketika aku mengetahui bahwa kamu akan mendirikan akademi, aku senang karena kamu melakukan yang ingin aku lakukan,
tetapi aku tahu jika aku melakukannya, aku tidak akan berhasil. Mileye bingung, kenapa? Quincy memandang Mileye, karena satu orang. Mileye bertanya, siapa? Quincy tersenyum dan berkata, adikmu, Lydia. Mileye tercengang. Quincy dengan lembut membelai rambut yang melayang di sekitar telinganya dan terkekeh. Di alam semesta tanpa akhir ini, siapa orang yang paling berbahaya? Itu adikmu, karena tidak ada yang tahu kapan dia menghancurkan seluruh alam semesta dengan satu pedang. Mileye merasa malu. Quincy berkata lagi, namun lain halnya jika kamu datang untuk membangunnya. Jika kamu membangun kekuatannya, ia tidak akan pernah hancur. Jika ingin mengubah alam semesta, dia tidak akan menghancurkan alam semesta. Tapi jika itu orang lain, dia tidak peduli. Mileye menggelengkan kepalanya dan tersenyum, tidak bisa membantah. Quincy memandang Mileye dan berkata dengan serius, aku sungguh merasa kamu mempunyai kelebihan yang begitu besar dan bisa melakukan beberapa hal yang berarti, seperti membuka akademi. Menurutku ini adalah hal yang sangat berarti. Jadi, aku bersedia membantumu. Alam semesta sedang kacau sekarang, kita bisa mengintegrasikan alam semesta dan membentuk tatanan baru. Mileye mengangguk, oke. Quincy tersenyum, lalu menoleh ke samping, Luffy ada di sini. Mileye berdiri dan Luffy menghampiri Quincy. Dia membungkuk dalam-dalam dan berkata, sudah siap. Quincy menoleh ke arah Mileye, ayo perbaiki tubuh fisik. Mileye sedikit terkejut, meningkatkan tubuh fisik. Quincy mengangguk, tubuhmu saat ini terlalu rapuh, tidak tahan pukulan. Ayo pergi. Setelah mengatakan itu, dia dan Luffy berjalan menuju kejauhan bersama Mileye. Setelah beberapa saat, Quincy dan Luffy membawa Mileye ke kolam darah. Mileye melihat ke kolam darah dan sedikit takut. Di sebelah kolam darah, ada seorang tetua berambut putih. Melihat Quincy, tetua berambut putih membungkuk hormat, ketua pavilion, sudah siap. Quincy memandang Mileye dan berkata sambil tersenyum, izinkan aku memperkenalkan, ini Tuan Lee dari pavilion seni bela diri. Dia telah mengabdikan hidupnya untuk mempelajari metode pelatihan tubuh dan telah menulis lebih dari selusin teknik pelatihan. Dia memiliki pengalaman yang luar biasa dalam pelatihan tubuh. Sekarang, biarkan dia membantumu meningkatkan tubuh fisikmu. Mileye memandang Tetua Lee dan Tetua Lee tersenyum tipis. Tuan Muda Ye, Ketua Pavilion berkata kamu tidak takut akan kesulitan, bukan? Mileye ragu-ragu sejenak, lalu berkata, ya. Tetua Lee mengelus jenggotnya dan tersenyum, tubuh fisik ini adalah yang paling sulit untuk dikembangkan, karena kamu harus menanggung penderitaan yang tak tertahankan bagi orang-orang biasa. Namun, jika kamu bisa menahannya, itu bisa membawa manfaat yang sangat besar. Saat dia berbicara, dia menunjuk ke genangan darah. Darah ini disiapkan khusus olehku. Tuan Muda Ye, masuklah. Mileye berpikir sejenak, lalu langsung melompat. Begitu dia memasuki genangan darah, dalam sekejap, semua pakaian Mileye berubah menjadi abu dan kemudian, tubuh fisik Mileye mulai bergetar hebat. Sesis. Mileye menghirup udara dingin. Saat ini, dia merasa seluruh tubuh fisiknya ditusuk jarum. Sakit parah sungguh tak tertahankan. Namun, baginya, itu masih bisa ditanggung. Karena dia pernah melatih tubuh fisik sebelumnya, dia sudah terbiasa dengan rasa sakit seperti ini. Melihat Mileye dapat menahannya, Tuan Lee tersenyum tipis dan berkata, alam asli benar-benar bibit yang bagus. Sebaiknya digunakan untuk eksperimen terakhir. Quincy menarik jubah Tuan Lee. Tuan Lee, harap santai saja. Tuan Lee tertawa dan berkata dengan percaya diri, Ketua Pavilion, jangan khawatir, Anda pasti tidak akan dibunuh.
Quincy. Di dalam genangan darah, Mileye berangsur-angsur menyerap darah dan tubuh fisiknya juga perlahan mulai berubah. Ketika semua darah telah terserap, Mileye berdiri perlahan. Pada saat itu, Quincy di tepi sungai tiba-tiba berkata, "Berpakaianlah." Mendengar ini, Mileye tertegun, lalu segera mengeluarkan sepotong pakaian dan memakainya. Saat ini, Tetua Li tiba-tiba tersenyum dan berkata, "Bagaimana perasaanmu?" Mileye tersenyum dan berkata, "Tidak buruk." Tetua Li tersenyum tipis, "Ini baru permulaan." Saat dia berbicara, dia bertepuk tangan dan berkata, "Darah." Begitu suara itu turun, genangan darah langsung terisi darah dan pakaian Mileye yang ada di genangan darah langsung berubah menjadi abu. Pada saat itu, tubuh fisiknya terbakar perlahan, namun tidak merusak tubuh fisiknya. Ekspresi Mileye berubah drastis, saat ini ia merasa tubuh fisiknya hendak bergerak. Meleleh. Tetua Li berkata dengan penuh semangat, "Tuan Muda Ye, bagaimana perasaan Anda?" Mileye berkata dengan gemetar, "Tidak terlalu bagus." Tuan Li berkata dengan semangat, "Jangan gugup, ini baru permulaan." Mileye. Tuan Li tiba-tiba berkata lagi, "Tuan Muda Ye, kamu harus menanggung kesulitan untuk menjadi seorang master. Kamu harus menanggungnya." Setelah mengatakan itu, dia bertepuk tangan dan berkata, "Tambahkan api." Bang! Dalam sekejap, nyala api biru muda muncul di genangan darah. Mata Mileye membelalak dan dia hampir berteriak. Jika Quincy tidak berada di sisinya, dia pasti sudah berteriak. Sudah di mana dia sekarang? Rasanya tubuh fisik terbakar, tetapi tubuh fisik tidak rusak karena lelaki tua Li ini memiliki rasa proporsional yang sangat baik. Melihat Mileye menahannya lagi, Tuan Li begitu bersemangat hingga dia bahkan menari sedikit. "Tuan Muda Ye, kamu benar-benar laki-laki. Beberapa orang sebelumnya, ketika aku membakarnya, mereka tidak tahan. Kamu sangat ingin hidup, tetapi kamu bertahan, kamu benar-benar kualitas super. Ayo, semangat." Mileye bingung. Di samping, Quincy melirik ke arah Tetua Li, lalu dia diam-diam berjalan ke arah Luffy dan berkata dengan lembut, "Tetua Li, apa ini?" Setelah Luffy terdiam beberapa saat, dia menunjuk kepalanya dengan tangan kanannya dan berkata, "Aku lupa memberitahu Tuan bahwa otaknya sedikit tidak normal belum lama ini." Ekspresi Quincy membeku. Alam semesta tiada batas. Utara. Pada hari ini, sesosok bayangan datang ke titik paling utara alam semesta tiada batas. Begitu mereka sampai di bawah tembok kota utara, seorang lelaki tua muncul di depan sosok alam ilusi. Orang tua itu memandang ke arah bayangan, "Ada apa?" Alam ilusi membuka telapak tangannya dan token link muncul di tangannya. Token link. Melihat kartu token link ini, lelaki tua itu langsung berlutut perlahan. Alam ilusi membayangi, "Bersiaplah dan evakuasi ke utara." Mendengar ini, lelaki tua itu tiba-tiba mengangkat kepalanya, "Evakuasi ke utara." Alam ilusi mengangguk. Orang tua itu berkata dengan suara yang dalam, "Siapa yang akan menghentikan klan dewa asing di utara?" Alam ilusi membayangi, "Jangan khawatir, itu tidak di bawah kendali sekte-sekte Gukimu. Dalam 3 hari, hapus semua formasi utama dan bersiaplah untuk semua master sekte Gukimu." Apalagi yang ingin dikatakan lelaki tua itu? Alam ilusi membayangi, "Inilah token link penguasa tiada batas. Apakah kamu mempertanyakan penguasa tiada batas?" Wajah lelaki tua itu sedikit berubah dan dia dengan cepat berkata, "Tidak berani." Alam ilusi membayangi, "Dalam 3 hari, evakuasi ke utara dan tunggu perintah." Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan menghilang. Setelah bayangan menghilang, lelaki tua itu berdiri perlahan.
Dia menoleh dan melihat ke utara. Di langit utara, ada pusaran air besar. Melihat pusaran air yang sangat besar, kekhawatiran yang mendalam melintas di mata lelaki tua itu. Kerja keras semua empu di zaman alam terang, begitu mereka menyerah. Penguasa tiada batas. Apa sebenarnya maksudnya ini? Di sebelah barat, sekte ilahi. Pada hari ini, alam ilusi melayang di aula sekte ilahi. Ketua sekte-sekte ilahi yang sedang bermeditasi tiba-tiba mengangkat kepalanya. Dia melihat ke arah alam ilusi. Bayangan langsung menunjukkan token link. Melihat kartu token link ini, wajah alam ilusi berubah sedikit, lalu dia segera berdiri dan berlutut. Alam ilusi membayangi, dalam 3 hari, evakuasi ke barat, termasuk semua formasi pertahanan. Sekte ilahi tiba-tiba mengangkat kepalanya, klan Dewa Iblis. Alam ilusi membayangi, dengarkan saja token link. Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan menghilang di kejauhan. Di lapangan, sekte ilahi terlihat sangat jelek. Pada saat ini, seorang gadis kecil masuk ke aula. Gadis kecil itu tersenyum dan berkata, "Ayah, jangan kaget. Ini adalah penguasa tiada batas yang mencoba berurusan dengan ketua pavilion Quincy dan raja, pengandal dukungan." Bersambung.